Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisatul Wafa dengan NIM 030301200076. Di sini saya akan menjelaskan analisis wacana dalam novel Surga yang Tak Dirindukan karya Asma Nadia. Bagian pertama yaitu ada kerangka teori. Pengertian analisis wacana. Analisis wacana terdiri dari dua kata, yaitu analisis dan wacana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, penjelasan sesudah dikaji sebaik-baiknya, penguraian suatu pokok atas berbagai bagian, serta penguraian karya sastra atau unsur-unsurnya untuk memahami hubungan antara unsur-unsur tersebut. Yang kedua yaitu analisis wacana menurut Teun A. Van Dijk. Van Dijk melihat suatu wacana terdiri atas berbagai struktur atau tingkatan yang masing-masingnya saling mendukung satu sama lain. Van Dijk membaginya dalam 3 tingkatan. Yang pertama yaitu ada struktur makro, yang kedua ada superstruktur, dan yang ketiga ada struktur mikro. Yang ketiga yaitu ada pengertian novel. Novel berasal dari bahasa novela. Dalam bahasa Jerman disebut sebagai novela dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai novel. Secara harfiah, novel berarti barang baru yang kecil, kemudian diartikan sebagai cerita pendek yang berbentuk prosa. Novel merupakan cerita fiksi dalam bentuk tulisan atau kata-kata dan mempunyai unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Bagian kedua yaitu ada hasil dan pembahasan. Namun sebelum saya menjelaskan tentang hasil dan pembahasan, di sini saya akan memaparkan sedikit sinopsis novel Surga yang Tak Dirindukan. Novel Surga yang Tak Dirindukan karya Asma Nadia bercerita tentang seorang wanita yang bernama Arini yang mengalami pergolakan batin dengan rumah tangganya. Uniknya, novel ini juga menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Mayros sebagai tokoh utama. Pada novel ini menggunakan sudut pandang campuran atau ketiga. Maksudnya pada novel ini menceritakan lebih banyak kehidupan Arini dan juga Mayros. Diceritakan bahwa kehidupan Arini sangatlah sempurna karena memiliki suami yang bernama Prasetya dan juga memiliki seorang anak yang lucu, berprestasi, dan juga cerdas. Namun di tengah cerita terjadilah konflik di mana ketika Arini mengetahui bahwasanya Prasetya telah menikah siri dengan Mayros. Prasetya yang mengetahui hal tersebut, lantas ia ingin menjelaskan kepada Arini kenapa dia menikahi Mayros. Lambat laun, rumah tangga Arini dan Prasetya semakin retak karena surga yang telah dibangun oleh Arini dalam rumah tangganya dihancurkan begitu saja dengan Prasetya. Namun pada akhirnya Arini menerima kehadiran Mayros dan juga anaknya. Begitulah sinopsis tentang novel Surga yang Tak Dirindukan karya Asma Nadia. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kedua, yakni hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada analisis teks, yang kedua analisis kognisi sosial, dan yang ketiga analisis konteks sosial. Yang pertama yaitu analisis teks. Analisis teks sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama struktur makro. Struktur makro merupakan makna global atau makna secara umum dari suatu teks yang dipahami dengan cara melihat topik dari suatu teks tersebut. Dalam novel Surga yang Tak Dirindukan terdapat 22 subjudul. Namun di sini saya akan menjelaskan satu subjudul pada kutipan berikut, yaitu subjudul tentang keajaiban waktu. Temanya yaitu untuk mendapatkan yang baik harus memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Deskripsinya yaitu tema tersebut menjelaskan bahwa Arini menggantungkan nasib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ketika Arini menjaga diri sebaik-baiknya, maka Arini memiliki keyakinan bahwa Allah telah menyiapkan calon imam yang baik untuk Arini. Nilai-nilai yang terkandung dalam tema ini kita harus selalu berusaha menjadi yang terbaik. Yang kedua yaitu ada superstruktur. Superstruktur adalah bentuk wacana umum
yang disusun dengan sejumlah kategori atau pembagian umum seperti pendahuluan, isi, kesimpulan, pemecahan masalah, penutup, dan lain sebagainya. Dalam novel pada umumnya menggunakan 3 struktur, yaitu babak awal, konflik, dan juga resolusi sebagai berikut. Yang pertama yaitu babak awal, atau yang berisikan tentang bagaimana pengarang menyampaikan proses terjadinya poligami dalam novel Surga yang Tak Dirindukan. Hal ini dibuktikan dengan kutipan berikut. Semua bermula dari kecelakaan lalu lintas. Sedan hijau metalik dalam kecepatan penuh melompat hingga menabrak bahu jalan. Benturan yang melontarkan tubuh penumpangnya, gadis dalam kebaya pengantin putih yang kini bersimbah dengan darah. Selanjutnya yaitu ada konflik. Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal yang langka, seperti nilai, kekuasaan, otoritas, dan lain-lain. Hal ini dibuktikan dalam kutipan berikut, yaitu Pras berdiri dan meraih tangan Arini. Rin, dengerin dulu. Udah, cukup. Arini memaksa melepas tangan Pras yang meraihnya. Semakin kamu jelasin ke aku, hati aku semakin sakit, Mas, bentak Arini. Surga yang kita bangun sama-sama sudah kamu hancurkan, dan aku sudah enggak merindukan surga itu lagi, ucap Arini dengan isakan tangisnya. Aku mau pergi. Pada kutipan di atas, yaitu merupakan puncak konflik yang terjadi dalam rumah tangga Arini dan juga Prasetya. Selanjutnya yaitu ada resolusi. Resolusi berisi penyelesaian masalah dari suatu konflik yang terjadi dan timbulnya kesadaran tokoh. Biasanya pada bagian ini para pembaca dapat memetik pelajaran. Hal ini dibuktikan dalam kutipan berikut. Merasa suasana sedikit canggung, Arini mengambil gelas di dalamnya, diminum. Arini menegak minuman itu. Meros terdiam sesaat. Kenapa Mbak mau melakukan semua ini? Tanya Meros bingung kepada Arini. Arini meletakkan gelasnya. Hidup itu pilihan, dan ini adalah pilihanku. Yang ketiga yaitu ada struktur mikro. Semantik adalah studi linguistik yang mempelajari arti atau makna dalam bahasa elemen. Yang terdapat dalam semantik ada latar dan juga detail dan maksud. Yang pertama yaitu latar. Latar adalah bagian dari sebuah teks yang bisa mempengaruhi arti yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang kedua yaitu detail dan maksud. Detail dan maksud adalah kontrol informasi yang disampaikan oleh pengarang. Dalam hal ini, pengarang menampilkan informasi yang menonjolkan dirinya dan juga sebaliknya. Hasil dan pembahasan yang kedua yaitu ada analisis kognisi sosial. Analisis kognisi sosial merupakan suatu proses bagaimana teks diproduksi oleh sang pembuat teks. Pada tahap analisis teks ini, Van Dijk ingin menemukan situasi partisipan dalam produksi dan reproduksi pada teks. Surga yang Tak Dirindukan muncul setelah Habibur Rahman El-Shirazi sukses dalam karyanya Ayat-ayat Cintanya yang muncul di layar lebar. Mengutip teori kritis mazhab Frankfurt dalam industri budaya, akan selalu terjadi komodifikasi, standarisasi dalam masifikasi produk budaya. Asmanadia sebagai penulis memandang bahwa kitab suci Al-Quran adalah kesempurnaan dunia, dan Islam adalah kesempurnaan dunia dan akhirat. Analisis wacana surga yang tak dirindukan terbentuk tidak lepas dari pengalaman hidup Asmanadia. Seorang turunan Cina Muslim yang mengalami berbagai cobaan hidup. Dalam novel, ia menggambarkan bahwa Islam, kita tidak bisa abrakadabra menjadi Islam yang sesungguhnya. Akan ada masalah yang akan menguji keimanan terhadap Islam. Dalam novel, ia juga menggambarkan bahwa dalam Islam yang memperbolehkan suami poligami tanpa izin dari seorang istri. Hasil dan pembahasan yang terakhir yaitu analisis konteks sosial. Dimensi ketiga dari analisis
Van Dijk adalah analisis konteks sosial, yakni bagian dari wacana yang berkembang di masyarakat. Sehingga untuk meneliti bagaimana wacana tentang suatu hal diproduksi dan dikonstruksi oleh masyarakat. Dalam novel Surga yang Tak Dirindukan ini, digambarkan bahwa keikhlasan akan membangun kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang berguna bagi orang lain, dan kebahagiaan bukan terletak pada bahagianya kita saja, tapi bahagia yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu merangkul orang untuk merasakan apa itu kebahagiaan yang sama. Cukup sekian penjelasan saya mengenai analisis wacana dalam novel Surga yang Tak Dirindukan karya Asma Nadia dengan menggunakan teori Teun Van Dijk. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau ucapan yang tidak saya sadari. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.